sana gitu. Dan sebelumnya bandara di Aden diserang juga sama utara dan teman kantor gue meninggal 3. Ke penjara, kunjungan, bertemu gitu dengan tahanan. Nationality gue yang Indonesia itu penting. Karena apa? Karena Indonesia nggak punya kepentingan sama orang Houthi ini gitu. Jadi untuk menjaga netralitas. Kerjaan lo sekarang kenapa tuh? Apa jadi humanitarian tuh kenapa nggak jadi ustadz cuy? Ini kita masuk ke topik kedua. Lo emang cinta Ibarat tuh dunia apa? Serongnya kan Iya, kan kebanyakan jadi guru, jadi pengajar, atau jadi ustadz gitu, atau semacam itu gitu. Lu Serongnya lumayan manuver banget tuh ibarat pesawat. Gue pribadi untuk ini aja menambah katakanlah keterwakilan atau diaspora identitas yang melekat ke diri gue ke bidang yang memang belum ada orangnya kadang atau sedikit orangnya gitu. Misalkan gini, gue alumni misalkan pesantren namanya pesantren Al-Amin lah di Madura gitu. Kemudian gue juga alumni Madinah gitu. Nah alumni pesantren Al-Amin, alumni Madinah yang beraktivitas di lembaga atau di biro atau di agensi internasional itu bisa dibilang sedikit gitu. Nah, sementara kita kan dituntut untuk katakanlah tablik gitu. Sifat-sifat kenabian kan salah satunya tablik. Fatonah ya kan, tablik gitu kan, amanah gitu. Sidq gitu kan. Nah, itu. Nah itu tablik artinya ya kita nggak harus menyampaikan secara, kan artinya menyampaikan tablik gitu kan, dan itu nggak harus verbal gitu, tapi bisa dengan bilhal, dengan apa yang kita lakukan. Jadi gue meyakini di situ kalau katakanlah motivasinya Ustadz adalah tentu berdakwah. Kalau dibilang lu nggak dakwah, gue dakwah gitu, dakwah tapi dalam kemasan yang berbeda. Dakwahnya ya dakwah dalam artian gue membawa misi atau membawa risalah Islam gitu, walaupun bicaranya juga nggak melulu tentang Islam, tapi kan nilai-nilai yang juga di-endorse oleh Islam secara substantif kan gitu. Kadang kita gini kan, kadang kita merasa inferior misalkan, atau bahkan merasa bangga gitu kalau ada orang yang mewakili kita di posisi tertentu, tapi kita tidak mendorong betul. Orang itu ke arah sana gitu. Misalkan mana nih katanya alumni Madinah yang jadi menteri gitu. Nah sekarang lu sekarang ngomong kayak gitu, tapi nggak mendorong orang untuk menuju menjadi menteri gitu. Sementara untuk menjadi menteri lu harus paling nggak networking ya, berpolitik ya kan, arah menjadi menteri berpolitik, gaul gitu kan, nggak cuma ngaji di tempat doang gitu. Kalau lu cuma ngajar misalkan, ini pilihan lah lagi, tentu kita hormat sama yang mengajar ya kan, dari masjid ke masjid ngajar, di kampus juga dosen, itu sesuatu pekerjaan aktivitas yang terhormat gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita mau bicara tadi keterwakilan dan kita masa nggak ada wakil kita nih, maksud nggak ada representasi dari kita yang di posisi tertentu, kapan kalau giliran nggak ada ngeluh gitu, tapi nggak mendorong untuk ke sana gitu. Jadi gue itunya di situ sih, walaupun gue nggak jadi menteri, ini konteks yang berbeda, tapi misalkan nggak ada nih alumni Madinah yang di PBB tuh, yang misalkan kayak gitu kan. Nah gue mencoba mengisi gap itu, katakanlah gitu. Tapi gini nih, lu kan dengan environment Madinah yang semacam itu gitu, yang environment yang berhati-hati dalam bersikap dan keilmuan yang semacam itu, terus tiba-tiba lu menceburkan diri lu ke lingkungan yang 360 derajat berbeda gitu kan. Kebanyakan orang pasti nggak nyaman gitu, tapi lu sendiri bisa punya mindset semacam itu tuh gimana gitu? Nggak, kan jarang orang semacam itu gitu, pasti ada masalah. Gila, gue ibaratnya ya berkumpul sama orang-orang yang punya mindsetnya banget, pasti sama lu. Mindsetnya humanity above religion. Halo.
Waduh. Mana tuh? Ya, Humanity. Atau edgy above humanity. Iya. Udah. Skip. Kayak gitu-gitu. Satir mulu yo. Kayak bener itu kan maksudnya itu kan Iya. di mata teman-teman ya kan pada sebelum Iya, tuh apa sih ini maksudnya- HAM gitu. Giliran Iya maksudnya ada yang kita lagi eksekusi orang misalnya ya, dalam tanda kutip misalnya karena aliran sesat lah misalnya just dieksekusi terus ada orang HAM protes apa sih ini HAM gini tapi di satu sisi kita juga pas Palestina dibom langsung mana nih HAM kenapa nggak ada suaranya kan ya lo kan, di satu sisi kan benci tapi tapi kalau giliran butuh teriak-teriak HAM juga gitu loh maksudnya. Ya lebih paradoksal kan gitu istilahnya. Double standar kan, gitu ya. Ya itu maksud gue ya gitu tadi artinya ya apa ya untuk lebih menyebarkan gitu tadi apa representasi dari identitas yang terasosiasikan sama diri gue aja gitu artinya kalau nanti ya siapa tahu dengan itu gue juga bisa membangun jaringan gitu gue juga bisa kemudian berbuat sesuatu gitu di hari kemudian ya kan gitu who knows gitu untuk kepentingan Islam umat yang lebih besar misalkan gitu cuma kan awal-awalnya memang kita menyebar saja kan gitu katanya kan harus menyebar gitu fantasiru fil art jadi kita karena yang ngajar udah banyak yang jadi ustadz udah banyak yang mengelola travel juga udah banyak gitu kan jadi ya kan jadi menambah kolamnya udah jenuh banget ya udah keruh banget ibarat itu ya. Iya, jadi menambah profil aja gitu, profil alumni mengisi profil alumni. Saling mengisi. Nah, tapi tadi pertanyaan lu soal ini kan kenyamanan gitu lingkungan gitu. Itu tantangan tersendiri sih karena memang awalnya kan ya lingkungan sangat heterogen, sangat multikultural gitu. Dan itu memang prinsip harus dipegang teguh banget karena kan lu sangat terekspos dengan hal-hal yang sebenarnya yang katakanlah dalam tanda kutip ya haram-haram ya kan lo terekspos dengan seremoni yang di situ ada wine di situ ada lo bisa ya minum segala macam orang kan nggak cuma Islam doang gitu ya ada kemudian yang Islam yang juga minum juga gitu tapi kalau lo udah punya prinsip ya lo bisa resist gitu dan di situ gue merasa kalau gue ketika ada orang minum dan gue resist dibandingkan dengan orang-orang yang semuanya nggak minum maksudnya di komunitas yang berbeda gitu yang semuanya memang orang taat di satu sisi ada komunitas yang ada orang minum dan gue resist gue merasa wah pahala gue lebih banyak karena godaannya lebih banyak dan gue nggak minum. Gitu. Tapi gue ngebayangin gini sih, gue ngebayangin kayak lo nggak sih kebayang orang jebolan pesantren gitu dengan kultur pesantren yang kayak begitu tiba-tiba datang ke kampus anak selatan gitu Jakarta Selatan yang kayak wah kongko bareng-bareng apa mereka kan pasti kebanyakan kayak aduh batinnya menolak gitu kayak walaupun sebenarnya kayak wah ini ada sesuatu yang baru nih cuma wah gue udah kebiasaan dengan environment yang lebih nggak berkhalwat terus menjaga bodo basor apa kayak gitulah maksudnya yang kayak gitu-gitu ya terus tiba-tiba gitu wah gila gue udah deh gue jangan di sini deh kayaknya nggak pantas gue misalkan masuk ke fakultas syariah atau apa yang dari situ yang bikin gue lebih kondusif hatinya tuh kayak gitu tapi kan kalau lu kayaknya lebih merasa jadi lebih challenging gitu kan itu jarang kayak gitu. Ya ini bukan berarti kita ini karena tadi lu nanya gitu ya. Gue merasa memang hal-hal seperti itu sangat dianjurkan tentu misalkan tadi yang Ghaddul Basar kemudian berada di lingkungan yang memang mendukung untuk berbuat kebaikan ibadah katakanlah gitu. Nah, tapi hal-hal seperti itu Ghaddul Basar itu katakanlah kalau dibilang nggak boleh bukan nggak boleh karena memandangnya gitu tapi karena kalau mata lo jelalatan atau kemana-mana itu bisa menjurus kepada hal-hal yang lebih jauh gitu itu lebih kepada preventif gitu ya hal-hal preventif. Namun kalau misalkan lo dalam situasi gitu kan lingkungan yang memang
Lo nggak mau mau segodul basor apapun tetap terekspos gitu kan. Tapi lu punya prinsip gitu, ya nggak akan jauh-jauh juga gitu ya. Ya seperlunya aja gitu. Ya kalau misalkan harus komunikasi gitu kan sama cewek gitu kan di lingkungan kan ada perempuan udah biasa lah kayak umum aja gitu. Nah ya seperlunya aja ya, kalau lu punya prinsip yang lu yakini nggak akan kemana-mana ya lu bisa bertahan, ya itu ya insya Allah dijaga gitu. Itu kan. Tapi kalau yang nggak biasa kan pasti gini, nunduk mulu gini. Iya apa maksudnya? Iya. Ngobrol. Kenapa? Iya, kenapa sih nggak mau ngeliatin gue? Kenapa sih? Pasti kayak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Betul. Ada begitu. Gue di gym aja digituin gue. Ngomongnya waro al hijab gitu. Di balik hijab kan nggak saling ngomong. Gimana? Lu nggak nge-respect gue apa kayak orangnya, mereka nggak paham kayak gitu-gitu kan. Tapi masa sih lo sampai masuk ke skenario kayak gitu enggak kan ya? Maksudnya? Ya sampai kayak gitu tadi enggak lah ya, maksudnya sampai dikonfront kayak gitu. Oh, ya begitu keadaannya. Maksudnya dikonfront, maksudnya tentu nggak ditanya. Tapi dalam situasi ya ini kan pergaulan internasional gitu kan. Ya orang masing-masing aja kan gitu. Maksudnya situasi itu ya memang sering gua hadapi. Kalau acara misalkan workshop, acara konferensi ya kan, itu misalkan acara apa misalkan ya seremoni gitu, perayaan tertentu ya pasti kan ada wine-nya, ya tinggal nggak lu ambil kan gitu, Tapi dengan jurusan lu Syariah Islam itu penerimaan mereka gimana sih? Maksudnya kan orang sana kan banyak yang udah dengar kata Syariah Islam udah kayak bugiman banget tuh, anjir Syariah Islam. Stereotyping banget nggak sih? Nggak tahu kayak gitu. Ini di lingkungan apanya NGO. nih? NGO gitu-gitu. Ya sangat respect gitu. Respect maksudnya netral berarti ya. Netral ya, karena ya sebenarnya bukan NGO ya. Dia bilangnya karena NGO itu punya konotasi, kantor gue tuh ya, punya konotasi sangat vokal terhadap pemerintah gitu, teriak-teriak, megafon, aktivisme gitu loh. Jadi teriak-teriak di media gitu kan, NGO kan, nulis gitu. Kalau lembaga gue tuh lebih low profile gitu. Jadi humanitarian, kalau ada yang ini bukan HAM ya, tapi lebih ke humanitarian karena berdasarkan ada namanya hukum humanitar internasional, itu soal hukum yang mengatur pembatasan tentang metode berperang dan senjata yang boleh dilakukan ketika yang boleh dipakai ketika berperang gitu. Nah itu caranya lebih low profile. Ya beda seperti HAM. Itu akhlak berperang lah bahasanya begitu, tentang itu. Gokil, baru tahu gue. Itu beririsan banget ya sama Islam berarti gitu ya. Oh ya, nah itu tugas gue di kantor gue. Itu tugas gue gitu, menghubungkan itu yang namanya hukum humanitar internasional yang berdasarkan salah satunya adalah ada namanya konvensi Jenewa, itu dihubungkan dengan Islam, bahwa Nabi pun ketika berperang ya punya contoh-contoh atau best practice gitu, bahwa untuk mempertimbangkan tidak menargetkan atau memerintahkan untuk tidak menargetkan perempuan, anak-anak, pohon bahkan jangan dipotong gitu kan, hewan kalau dipakai jangan disembelih kalau emang nggak dipakai gitu, maksudnya nggak digunakan untuk makan gitu kan, kayak gitu. Properti jangan rusak rumah ibadah, itu ada Nah itu prinsip-prinsip umumnya sama isi konvensi Jenewa itu. Tidak boleh menyerang properti budaya, Borobudur tuh nggak boleh diserang, rumah ibadah nggak boleh diserang gitu, religious personal dalam armed force, dalam militer itu nggak boleh diserang, nggak boleh ditargetin gitu, perempuan dan anak-anak kalau mereka tidak terlibat dalam perang. Kalau mereka megang senjata ya itu boleh karena mereka berarti mau perang juga gitu. Nah ini di lingkungan gue itu lebih respect sih sama pilihan orang, artinya nggak ngajak orang untuk minum juga. Kalau lu tahu gue nggak minum gitu, kadang malah kalau lu muslim, ini be careful, kalau ini babi misalkan ya, kasih tahu malah gitu, kalau lu nggak makan babi, ini babi ya gitu. Kalau di forum-forum kayak gitu ya itu biasa. Pernah nggak ada yang masuk Islam gara-gara lu kasih tahu, wah ini kebetulan kita punya visi yang sama nih, terus lu kasih tahu, lu dakwahin, terus akhirnya masuk Islam, ada nggak yang kayak gitu? Enggak, coba lebih cenderung ya
banyak bertukar sih, banyak bertukar pendapat, banyak dialog gitu-gitu kan saling. Gue justru juga banyak tahu juga ya kan. Artinya sebelumnya gue nggak banyak terekspos dengan teman-teman dari budaya lain gitu kan, atau bahkan dari agama lain gitu. Tapi di kerjaan gue sekarang, gue lebih punya kesempatan untuk berdialog, tahu lebih banyak tentang agama lain, Buddha, terutama Buddha, Kristen, Katolik gitu. Dan karena pendidikan gue selalu dari awal kan ini kan apa ibaratnya nggak berwarna monolitik. Gitu, iya, nggak berwarna gitu, lebih ke homogen gitu kan. Aku Habib Rizik aja pernah di sekolah Kristen kan, Sandiaga Uno gitu kan. Nah ini dan menurut gua itu sesuatu yang bagus ya, karena menurut ada pemikir itu Said Hussein Nasr, itu namanya passing over. Jadi kalau lu terekspos sama keimanan yang lain gitu, sama faith tradisi yang lain, bukan berarti menggembos ya, bukan berarti bakal ada penggembosan ke iman lu gitu, tapi lebih bahkan menguatkan lu gitu. Iya, lu berdialog. Nah itu gua kayak gitu. Iya. Gua sampai nyari tuh namanya, gue pernah kenal ini. Kayak ternyata tidak usah disebutkan nanti berhubungan dengan nanti impact-nya parah ke sesi berikutnya. Iya. Tapi itu pasti ngobrol gitu lah kira-kira. Oke nih Sir, lo kan udah di organisasi material. Lo juga kemarin kan gue lihat lo posting lagi di Yaman. Dan di Yaman tuh lagi yang kita tahu bener apa enggak ya, ini yang fact yang gue dapet itu salah satu worst humanitarian crisis dalam dekade ini, bener gak? Ya betul. PBB sempat bilang begitu. Itu maksudnya gue lihat sih bukan karena kena bom ya, lebih ke arah matinya starving gitu, anjir sih. Apalagi gue dalam kacamata sebagai bapak aksesnya gitu. Ya. Gue dalam kacamata sebagai bapak gitu, gue kesel banget sih atas perlakuan blockage kayak gitu loh. Gue udah persetan lah dengan ya, gue dalam tanda kutip gue udah nggak peduli lo mau bahas ini benar karena agama gitu, gue kayaknya ganjel banget kayak gitu. Menurut lo apa sih yang terjadi di sana gitu? Orang kok simplistik banget ngelihat view-nya kayak ini nggak apa-apa karena B gitu, ini nggak apa-apa karena A gitu. Lo di sana experience lo apa, lo bisa cerita nggak singkat gitu loh? Iya, di sana tentu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan ya. Tentu pertama-tama jelas ini murni ya politik, faktor kekuasaan ya, tapi juga ada faktor kecewaan kan kayak gitu. Faktor kekecewaan, faktor diktatorship gitu, faktor otoritarianisme gitu. Itu yang hal-hal begitu yang bikin orang itu jengah dengan sistem politik yang ada. Jadi sistem politik yang nggak bagi-bagi kue gitu ibaratnya. Nggak semua elemen itu dilibatkan, karena sebelumnya kan presiden sebelumnya itu Ali Abdullah Saleh itu namanya, dari tahun 78 kalau nggak salah. Itu kan memimpin Yaman itu terlalu lama kan gitu. Sama ya kayak kita gitu kan, kalau mau reflektif sedikit di masa Soeharto kemudian ada gejolak reformasi. Nah itu orang bosan gitu, orang merasa nggak diajak di kepemimpinan gitu, di ngurus negara kayak gitu. Itu yang mendasar yang gitu aja sebenarnya. Jadi identitas politik itu karena banyak suku, banyak kabilah, banyak sekte misalkan, itu tidak dirangkul gitu, tidak diajak gitu, tidak diakomodir. Dan itu satu. Yang kedua, mungkin nggak ada apa ya, lingua franca gitu, atau bahasa lingua franca asik yang mempersatu gitu kan, bahasa pemersatu gitu ya, yang menyatukan gitu. Asik ya, ini bukan masalah lagi solid. Masih ada nggak sih itu sekarang? Masih ada. PS5 ada? Enggak, ada. PS4 terakhir. Lingua franca gokil. Terus ya, artinya ya lingua franca itu enggak melulu bahasa seperti yang kita pakai, tapi juga lebih kepada misalkan konstitusi yang menyatukan gitu, konstitusi yang
walaupun memang susah menyenangkan banyak pihak gitu, tapi paling tidak mengakomodir gitu kan. Nah kita kan misalkan ya jargon-jargon seperti kadang Pancasila, kadang Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 kayak gitu, kadang terasa terlalu formalistis atau simbolik begitu ya. Tapi pada satu titik itu penting gitu, karena jadi bahasa yang universal yang diterima semua orang gitu. Ya kan, ya walaupun caranya juga kadang ya memang dipaksakan ya, dan begitulah doktrin kan gitu. Nah di Aman itu nggak ada yang begitu gitu. Jadi efeknya itu efek dari perseteruan kayak begitu tuh, lu dengan mata lu sendiri apa yang terjadi di sana? Ya polarisasi sebenarnya kan, polarisasi, kemudian rakyatnya ketidakpuasan, politik identitas meningkat, kemudian yang kemudian berefek ya pada rivalry yang klasik antara Sunni dan Syiah gitu. Padahal ya awalnya tentu tentang identitas antara orang dari Houthi itu kan dan keturunannya gitu, kemudian dengan yang jadi penguasa yang ada ketika itu gitu. Jadi tidak diakomodir gitu, merasa tidak dilibatkan di sistem pemerintahan gitu, kayak gitu-gitu. Kemudian ya tentu tidak puas, akhirnya ya pengen menentukan nasib sendiri kan gitu, karena gue nggak dilibatin. Nah gue kemudian ada momentum untuk ke arah sana kan. Lu tahu ada Arab Spring gitu kan tahun 2011, tapi jauh sebelum itu juga ada pemberontakan kecil gitu. Tapi kemudian ada Arab Spring, jadikan momentum untuk demo untuk ke arah demokrasi gitu kan. Gitu. Terus kemudian berkongsi dengan yang lain. Ya akhirnya terjadi seperti sekarang gitu, perang saudara, dan dalam perang kayak gini ya yang paling rugi kan sipil gitu. Dan itu ya zero sum game jadinya kan, nggak ada yang menang sebenarnya, semuanya kalah gitu. Tapi kan orang tetap hancur semuanya. Iya, semua hancur. Jadi kan sih kita kan kita nggak dengar berita-berita gini. Ini kayaknya di semua sisi perang, semua perang ada. Kita nggak dengar beritanya tuh dari berita-berita propaganda semua. Untuk misalnya dukung kami, rakyat ini harus melawan. Nah, gitu. Cuman lo nggak ngelihat sipilnya emang segitu, emang pengen ngelawan apa emang sipilnya juga sebenarnya udah fucked up banget sama perang ini? Sipilnya cuma kayak gue pengen makan aja, gue pengen bisa hidup yang tenang gitu. Atau lo nggak sendiri di lapangannya kayak gimana sih gitu? Kita ngambil contohnya gini sih, jangan kasus ini kan syarat banget sama sektarian. Lo Sunni semua kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi apa lo? Insya Allah. Ini kita clarify dulu nih. Ya, kita ambil kasus lain deh, misalnya kayak waktu gue bukan mengecilkan kasus Palestina Israel gitu, cuman waktu pas perang semua yang masuk di jubir-jubirnya kan, yang muncul di TV kan gitu, kemenangan sudah dekat, rakyat mendukung, beri kami Islam agar kami menang, bahasa-bahasa propaganda gitu. Terus pas gue iseng-iseng masuk ke forum-forum atau apa gitu, terus rakyatnya sebenarnya, aduh gue udah capek perang anjir, gini lo ngapain lagi tuh, ada yang udah kayak gitu. Jadi kayak, tapi kita kan justru mendengar beritanya tuh ya dari platform-platform begituan kan. Wah, kayaknya emang jadi kita juga yang di sini yang aman, ASEAN, pakai AC masih bisa ke mall gitu. Iya, itu perang harus digini-giniin, Bu. Tapi kalau lihat ke realitanya kok kayaknya nggak mungkin sih rakyatnya mau perang udah hancur-hancuran gitu. Jadi kayak menghilangkan sisi empati yang sebenarnya gitu ya. Kalau gue nggak tahu sih bahasa tepatnya kayak gitu. Dan lo di Aman sendiri jadi kayak ada fakta yang tertutupi gitu. Kalau sebenarnya ya, mungkin kayak gitu. Rakyatnya sendiri cuma mengingatkan kehidupan yang proper aja gitu mungkin, atau gimana gitu. Gua nggak tahu gitu sebenarnya yang terjadi di Yaman. Iya, ini soal ya mungkin awalnya soal berbagi ya, soal peran leader ya, soal peran politisi, soal peran para elit gitu ya. Kan ada elit, ada grassroots gitu. Ya di tingkat elit tentu ini menjadi penting gitu kan, artinya membangun ketertiban, memastikan stabilitas gitu, itu penting buat dia, dan perang ini adalah jalur untuk menyelesaikan, untuk menuju kepada ketertiban itu gitu. Jadi jalan untuk menuju ketertiban ya perang gitu, walaupun ya perang itu kadang lebih rusak daripada
jauh untuk menuju ketertiban itu gitu kan. Kadang kan perang juga diakhiri dengan misalkan peace gitu kan, peace talk kayak gitu ya kayak gitu. Nah ini statusnya Yaman memang negaranya masih perang domestik gitu, non international armed conflict gitu, perang dalam negeri. Nah itu elit yang masih kekeh untuk mempertahankan agendanya masing-masing karena dia merasa dengan begitu dia memperjuangkan atas nama rakyat juga, tapi kan rakyat memang jengah gitu kan, rakyat yang sebagai grassroots yang nggak tahu menau lah tentang strategi, nggak tahu menau tentang mungkin perjuangan elit, jadi saling atau apa ya, tuduh menuduh gitu loh ya, sebagai rakyat tentu capek ya, korbannya rakyat juga, misalkan ada 21 juta orang di Yaman yang misalkan kelaparan gitu kan, anak-anak sekitar 500 ribu gitu, 1,5 juta itu juga gizinya kurang gitu. Nah ini lagi-lagi adalah masalahnya soal bagaimana rakyat itu bisa sejahtera, tapi ujung-ujungnya kan nggak mau bikin sejahtera rakyat, maksudnya ujung-ujungnya untuk rakyat, tapi rakyat udah nggak bisa sabar gitu loh. Rakyat nggak sabar karena nggak tahu sampai kapan harga-harga naik gitu, inflasi. Lu bayangin misalkan satu negeri gitu ya, Yaman ada utara ada selatan, mata uangnya sama-sama Yamani real gitu, tapi nilainya terhadap dolar dan bentuk uangnya beda utara sama selatan gitu. Itu satu negara gitu loh, satu negara. Jadi yang selatan itu kan dikuasai oleh tadi si Abdurrahman, enggak, yang selatan Abdurrahman Mansur Hadi itu gitu. Ya ibaratnya yang bahasa ya yang di Riyadh, bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa formalnya itu internationally recognized government, IRG. Jadi pemerintahan yang diakui secara internasional oleh PBB itu ya pemerintah selatan itu si Mansur Hadi. Sementara yang utara ya ngomongnya Houthi atau Ansarullah. Nah itu duitnya beda utara dan selatan. Itu satu. Visanya juga beda. Mau masuk utara sama mau masuk selatan visanya beda-beda juga untuk orang asing gitu. Nah hal-hal yang kayak begini-begini kan efek dari perang kan, mempertahankan ego masing-masing kan. Lu nggak boleh pakai matang uang gua, lu nggak boleh pakai visa gua. Yang terdampak rakyat, walaupun sebenarnya itu untuk rakyat juga, cuma kan namanya rakyat nggak bisa sabar, dan sehati-hatinya elit gitu atau kekehnya elit agendanya itu untuk rakyat, sebaik mungkin dia berjuang, tetap kesusahannya tuh lebih banyak gitu, payahnya tuh lebih banyak untuk rakyat, capek semuanya, inflasi, harga naik kayak gitu, import terbatas gitu. Sangat bergantung sama yang di selatan, sangat bergantung sama Saudi, jadi barang-barang banyak dari Saudi gitu. Terus kalau aksesnya lu bisa dapat akses untuk bantuan ke sana itu kan setahu gua kan diblokir. Nggak tahu ya itu semua akses bantuan NGO dan berbagai macam instansi dari luar untuk menolong rakyat di sana, bantuan charity gitu, itu emang fully diblok atau ada celah atau gimana tuh dari kalau pengalaman lu sendiri? Kalau yang internasional cenderung mudah sih, cenderung diterima oleh semua pihak baik utara maupun selatan. Misalkan yang PBB gitu ya. Kemudian ya PBB dan agensi-agensinya dan badan-badannya, misalkan World Food Program, WFP itu juga masuk, WHO, OCHA masuk, misalkan kayak gitu. Itu ada gitu. Itu mudah. Banyak NGO internasional di Yaman dan di utara dan selatan gitu. Cuma kalau nggak dipersulit, ya asal ngikut ketentuan si tuan rumah kan. Kalau kan ada aturan kadang aneh-aneh gitu, lu mau masuk utara misalkan ada larangan, lu nggak boleh terlalu tampil kayak orang Amerika gitu, pakai topi baseball itu nggak boleh gitu. Topi baseball nggak boleh, smartwatch nggak boleh. Kalau mau masuk sana gitu ya, jadi lebih harus hati-hati gitu. Di Yaman itu? Iya, terutama yang mau masuk utara gitu loh. Gua nggak tahu ya, mungkin smartwatch dikiranya ada kayak jam-jam ini kan, agen-agen gitu, intelijen yang bisa ngerekam. Lu sendiri masuknya ke selatan apa utara?
Gue selatan, gue di selatan, gue di Oh, lu Aden, masuk kota selatan Aden. ya? Berarti lebih Gua di kondusif kota ya? Aden. Kondusif ya, artinya ibaratnya bahasanya apa ya? Volatile gitu, cenderung naik turun gitu, cenderung naik turun. Kadang kondusif lama, abis itu ada kejutan, serangan gitu, diserang bandaranya gitu, atau orang selatan menyerang bandara San'a itu, bandara ya apa di utara gitu, itu ada gitu. Jadi ya cenderung stabil, cuma tetap harus hati-hati, vigilan gitu. Dan baru-baru juga ada ledakan kayaknya kan di Aden itu, di tempat gue yang pernah kesana gitu. Dan sebelumnya bandara di Aden diserang juga sama utara dan teman kantor gue meninggal 3 gitu. Itu iya. Tapi gue luar. Kenapa? Lu gak diomelin di Niles? Iya sih, lu kagak. Oh ya itu ya ada ketakutan kayak gitu kan, karena kan terkait dengan security kan, safety and security. Tapi memang itu resiko dan itu tantangan gitu, tantangan. Berarti emang lu begitu lu diminta ke sana, emang ada kayak kalau lu kenapa-napa ya udah gitu ya, ibaratnya emang risiko gitu ke sana. Emang risiko, jadi lu kayak tanda tangan, bahasanya tuh proof of life gitu. jadi gitu. Iya, ngisi nggak semudah itu lu muntang-muntang nggak semodal semangat doang yuk, mental ngisi formulir gitu kan. Kalau lu kenapa-napa, diculik atau siapa yang nanti dikontak gitu-gitulah, golongan darah bla 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 tuh lu isi lah tuh data. Tapi pernah di konflik yang benar lagi tembak-tembakan gitu? Iya, lu di balik batu gitu, ketembak-tembak, batunya lama-lama batunya keiris-iris gitu. Terus lu kayak enggak ya, itu biasanya kan di. Tapi lo kayak dengar suara tembakan-tembakan gitu. Oh iya, itu sering. Iya, itu sering. Ya, artinya orang megang senjata itu umum. AK-47 itu umum. Jadi orang kawinan aja megang nembak ke atas. Di pinggir-pinggir jalan gitu udah biasa gitu lu ngeliat AK-47 jualan cendol gitu berarti pakai AK-47 gitu biasa gitu. Iya. Enggak jualan secara terbuka, tapi orang bawa beli burger gitu, bawa AK-47 gitu atau gimana. Anjir. Gitu. Ngeri banget ya. Ya, tapi tadi yang lu bilang apa, kontak-kontak itu banyak di front line kan, di perbatasan itu, di front line itu rentan akan kontak senjata gitu. Tapi di tempat gua, karena gua agak ke dalam gitu, ini lebih jarang gitu terdengar gitu. Gua kedengeran senyap bedak debu gitu, itu udah biasa tuh ya. Ya, dan ambience itu gitu udah ada notifikasi dari orang kantor. Jadi di kantor ada tim tersendiri, tim security lah gitu, yang memantau itu, bahwa kayak dikirim blast gitu, email atau WhatsApp blast gitu, barusan terdengar senjata itu dari bla bla bla, itu tidak usah khawatir, itu hanya orang merayakan kawinan gitu misalkan. Anjing. Gue tapi nonton media di media berita gitu, gue selalu ngikutin Vice News. Soalnya jurnalisnya berani banget anjir di front line gitu. Iya. Dia pakai helm, pakai rompi. Kayak kalau misalnya jurnalisnya yang tanda kutip Western media mainstream kan jauh-jauh tuh. Tapi kadang-kadang Vice ini cuy, kadang Vice cuci tangan gitu, kadang-kadang ada narasumbernya mati gara-gara Vice cuy. Narasumbernya itu meninggal gara-gara ya nggak tahu sih, gue ngeliat beberapa berita karena emang si Vice terlalu get into the conflict, terus narasumbernya nggak dikaburin, nggak ditutup identitasnya, akhirnya kena cuy, narasumbernya meninggal. Ada waktu itu di Pakistan nggak salah, di Pakistan gitu. Itu tai sih Vice bisa kayak gitu anjir, bisa ada akses next gitu. level gitu, kayak udah gitu wartawannya hipster semua gitu, kayak anak-anak advertising gitu jalan. Tapi berani cuy, Afghanistan kan, berani banget. Iya, ke Afghanistan interview Khawarij gitu kan anjir. Gila sih. Ya gue nggak tahu ya aksesnya mereka gimana ya. Tapi emang kadang satu sisi ya mereka cenderung terbuka juga sih terhadap wartawan gitu ya, karena apa ya, mungkin ada tuntutan dapat rekognisi gitu. Public relation. Dapat rekognisi ya, bahwa mereka akrab dengan wartawan, maksudnya tidak melanggar HAM gitu kan, karena wartawan punya hak untuk akses mencari berita gitu kan. Artinya wah, saya ini kok maksudnya
ibaratnya apa ya, kooperatif gitu dengan wartawan, kooperatif dengan jurnalis gitu. Termasuk yang dilakukan Taliban sekarang kan sering ada narasi-narasi bahwa kita pro perempuan kok gitu-gitu kan, kita akan membiarkan perempuan untuk dapat pekerjaan atau bekerja atau dapat posisi di pemerintahan gitu. Anjir, ngeri banget tapi sampai temen lo mati ya. Iya. Ya di ini gue di katakanlah akomodasi gue di flat gue itu selalu ada safe area gitu kan. Ada jalur emergency keluar dari balkon, safe area di bawah yang dari besi gitu, di dalamnya. Oh, ya kan, bunker gitu ya, bunker. Iya, ada makanan kering, selalu dilihat itu, selalu dicek gitu. Jadi ada standarnya, makanan kering, rompi anti peluru, ada. Berat banget ternyata gue pegang itu pertama kali gue megang vest anti peluru itu. Lu bahannya... lu pernah nggak gini nggak? Pas begitu lu dengar suara bom gitu, jugir, terus kayak langsung inget emak lu gitu. Terus gue ngapain di sini ya? Ya salah gue gitu. Kenapa nggak gue jualan herbal aja gitu, kayak gitu loh. Kayak menyesali keputusan lu gitu. Satir Indra nih. Kagak gue jadi ngikut. Nggak maksud gue kayak gila, gue kayaknya sampai sini baru tahu nih resikonya bisa kehilangan keluarga gue, bisa masa depan gue nggak jelas gitu, kayak gitu lu sempat nggak sih tuh momen lu kayak gitu? Kalau gue ngebayangin aja juga. Sempat, cuma nggak sejauh itu. Cuma gue punya keyakinan misalkan ya kalau mau dibilang jadi martir atau jihad ya jihad juga gitu. Maksudnya jihad dalam artian ya kita kan bekerja ya kan, bekerja. Bukan maksudnya jihad main Elden Ring doang. Nih, humanitarian warrior, lu keyboard warrior, debat-debat doang. Ini baru nih warrior sesungguhnya nih. Aduh ya. Yang dibutuhkan Islam nih ya, kayak begini ya. Dibutuhkan Islam, aduh. Ya gitu. Jadi ya menarik lah kemauan itu. Tapi lo menyayangkan korban, maksudnya tanpa memandang sektarian itu sendiri. Menyayangkan korban maksudnya? Iya, apa ya maksudnya? Ya kayak. Artinya gitu. Ini merata ke seluruh. Iya. Oke. Sebenarnya ya, artinya kayak, kan. Iya kayak di ya cara pandang Islam di humanitarian sendiri itu gimana sih gitu kan ya kayak. Gini, apakah korbannya yang terjadi karena humanitarian krisis itu cuman ada di satu sekte, apa di dua sekte yang bertempur itu korban humanitarian krisis itu ada gitu? Karena emang kan dari kita juga kan selalu juga ya gua nggak tahu generalnya, cuman ya selalu ya sedikit banyak ada pembenaran ya nggak apa-apa yang mati itu kan musuh gitu, padahal yang gue kasih lihat itu gambar anak kecil yang udah starving banget gitu loh kayak. Iya. Lu cara pandang kita tuh gimana? Gue tuh agak keganggu banget sama statement begitu dan jadi banyak orang gitu loh. Ini kalau misalnya anak lu sendiri gimana gitu loh. Anjir gue semenjak merit gue udah kayak gak peduli gitu anjir, yang penting kayak apa lebih mencoba menjadi lebih humanis lah gitu, ngeliat gue nggak mau terdoktrin sama yang bukan nggak mau terpengaruh sama begituan sih, jadi kayak gue ngebayangin kalau anak gue yang kejadian gimana gitu loh atau gimana ya gitu sih sebenarnya. POV bapak-bapak gitu. Ya bukan POV, cuman kita sendiri dalam memandang korban tepan. Ya kepedulian kita adalah meskipun itu pada empati, meskipun itu beda, misalnya pun kalau misalnya kejadian harus beda sekte gitu misalnya dalam kutip, apakah harus bersikap seperti itu gitu, dingin seperti itu. Udah nggak ngelihat kelompok mana ini udah blast aja ke semuanya kena ngerata gitu kan. Iya ini artinya ya baik utara maupun selatan ya sama-sama mengalami kerugian gitu kan, jadi terdampak begitu kan, mereka terdampak, anak-anak akses pendidikan, kemudian pengangguran, jadi multiplies gitu kan, jadi banyak layer, banyak faktor gitu, jadi yang kemudian pekerjaan susah gitu-gitu macam-macam, camp-camp rumah misalkan rumahnya bekas dibom segala macam kayak gitu-gitu, jadi tapi tetap ya kantor gue bekerja di kedua wilayah tersebut. Nah itulah pentingnya satu titik acceptance gitu, penerimaan gitu. Jadi ini pelajaran penting ya kita terutama di Indonesia tentang polarisasi ini ya. Artinya
Ya memang susah untuk ada perkataan, ada saying gitu, ridon nasi ghayatun la tudrak gitu kan. Jadi apa? Keredoan orang, maksudnya semua orang menerima kita itu sesuatu yang jarang bisa tercapai gitu, yang bisa kita raih gitu kan. Semua orang senang sama kita itu sesuatu yang jarang kita gapai gitu, karena seberapapun kerasnya kita ingin membuat ingin please everybody gitu kan, ingin please semua orang, ingin memuaskan semua orang, kadang nggak tercapai juga. Itu kalau kita ada di posisi presiden, kita akan merasakan itu. Di posisi pemerintah pamong, kita pasti akan merasakan itu, akan dipolitisasi kan gitu. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya yang gue pengen sampaikan adalah ya kita mencoba gitu di katakanlah di reflektif gitu, agar kita diterima oleh banyak kalangan. Kan kita mau, kalau sebagai kemanusiaan kita mau bekerja untuk semua lapisan, untuk pihak A dan pihak B begitu. Nah itu senjatanya kan kita agar diterima dulu profil kita sama pihak A dan pihak B kan. Kalau kita nggak diterima, gimana bantuan kita mau masuk gitu. Artinya kalau lu mau ke A, nanti kalau lu nggak diterima lu dibilang orang B. Kalau mau lu ke B lu dibilang orang A gitu. Nah untuk ke arah sana ada beberapa hal-hal teknis yang perlu kita lakukan, termasuk dengan membatasi apa istilahnya. Nah konten sosial media kita tidak menyinggung apapun tentang itu, gitu. Tidak mengekspresikan, gitu ya. Netral. Jadi dan netral itu kadang nggak perlu dideklarkan kalau kita netral kan, dengan tidak betul. Komen itu udah kelihatan gitu loh. Misalkan lu media sosial media lu ada komentar tentang kecenderungan mendukung pihak A, nah itu lu bisa bahaya sebagai humanitarian, sebagai orang yang ingin punya akses. Dan itu mandat lo untuk ngasih bantuan ke semua orang tanpa berpihak begitu. Kemudian lo ketahuan lo punya kecenderungan mendukung A atau mendukung B, nah itu bermasalah dan lo nggak bisa jadi not accepted jadinya kan. Jadi neutrality, impartiality itu penting gitu. Jadi itu salah satu prinsip yang memang lembaga gua pegang teguh gitu. Dalam nah itu mau konsep neutrality dalam Islam sendiri harus gak gitu? Gua kan apa istilahnya? Sampai batasan mana? Sampai batasan mana gitu? Gua kadang-kadang mencoba bersikap bukan dalam isu ini ya, maksudnya dalam bersikap netral gitu. Terus di komennya gini, beberapa respon ya, maksudnya ini kan gue dari experience gue aja gitu, dialog sama teman-teman gue. Lalu jangan netral-netral gitu lah, kayak liberal aja, nah misalnya kayak gitu loh. Ya itu memang sesuai konteks ya. Kita netral dan keberpihakan itu di level apa gitu kan? Di level apa? Ya kan? Di level hati atau di level tindakan gitu kan? Kadang memang sebagai lu pikir misalkan ya, ini contoh misalkan ada perang yang satu dari suku X yang lu memang terafiliasi dengan suku X dan agama X gitu, lu berhadapan dengan suku Y gitu kan. Lu sebagai orang kemanusiaan pasti lu ada sentimen tertentu untuk mendukung suku X yang lu tumbuh dan lu attach banget dengan itu kan gitu. Iya betul. Nah itu kan, itu wajar gitu. Tapi bagaimana itu diekspresikan itu lain hal kan. Jadi kecenderungan tuh pasti ada. Jadi kita mengontrol aja secara teknis agar tidak diekspresikan, untuk menjaga agar bantuan kita diterima. Makanya kantor gua tuh uniknya ada model namanya delegate. Delegate itu soal orang asing yang ditugaskan di satu negara tertentu, termasuk gua ketika di Yaman. Artinya gini, gua orang Indonesia gitu. Gua orang Indonesia yang ada di Yaman. Ketika gue berhadapan dengan salah satu tugas gue kan ke penjara gitu, kunjungan ke penjara. Iya, tugas gue spesifiknya ke penjara, mengunjungi tahanan-tahanan gitu. Jadi gue bukan tahanan utara. Tahanan utara yang di selatan, betul. Jadi gue kan di selatan. Tentu yang di selatan yang ditahan adalah tahanan perang yang dikaitkan dengan orang utara, tentara utara yang walaupun bukan tentara tapi kadang dikaitkan dengan orang utara, asal dari utara kadang ditangkap juga gitu. Nah, jadi gue bukan yang bagi-bagi logistik, bagi-bagi beras gitu. Ada bagiannya sendiri sih, itu ada bagiannya sendiri gitu. Bagian ini ya.
Syubhat spreader. Syubhat spreader. Iya. Nah, Pas lu di penjara, Nah, gue yang ke penjara kunjungan bertemu gitu dengan tahanan dan berbicara dengan mereka bahasa bahasanya Arab tuh ya. bahasa Arab. Iya lah, ya masa bahasa selatan. Maksudnya bahasa Kan di sana ada bahasanya sendiri kan? Iya, bahasa resmi bahasa Arab, tapi kemudian ada bahasa dialek lokalnya ada. Bahasa dialek, tapi oke. mereka secara umum paham lah bahasa Arab Fusha, Arab formal gitu, oke lah gitu. Nah, kemanusiaan gue itu kan memastikan mereka diperlakukan dengan baik di tahanan gitu. Maksudnya nggak disiksa gitu. Kemudian akses air ada. Nah, kemanusiaannya di situ maksudnya. Jadi siapapun mereka, apapun latar belakangnya, dipastikan mereka punya hak untuk punya akses terhadap akses tersebut. Makanan yang layak gitu kan. Ada matahari gitu di penjara itu ada aturannya kan, kayak gitu-gitu. Orang ngelihat matahari itu ada aturannya, harus ada matahari, kena sinar matahari, ada ruang terbuka gitu-gitu. Nah, itu tugas gue bukan wawancara sih, artinya menginterview mereka. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang mereka kurang puas, kemudian kita sampaikan ke otoritas penjara gitu. Nah, berarti hal-hal kayak proper gini gitu ya, proper penjaranya ya. Apa? Proper penjaranya gitu. Proper. Ya? Nggak melulu kan. Kadang ada pas keluhan. Berkunjung gitu. dong. Apa pas lu berkunjung proper? Pas berkunjung tonjokin lagi. Justru ada proper, justru banyak nggak proper gitu, nggak proper. Oh, gitu. Proper. Itu kan tadi standarnya yang gue sebutin tuh, standarnya. Itu standarnya begitu. Nah, kalau mereka wah, saya jarang keluar, saya nggak bisa main bola, saya nggak bisa bermain catur, TikTok, bla bla bla. Gitu ya. Lo yang nuntut lo yang request ke penjaranya gitu. Iya, kita kita punya akses memang secara mandat internasional bisa untuk berkunjung ke penjara. Nah, tadi kita netralitas ya. Kebangsaan gua, nationality gua yang Indonesia itu penting. Karena apa? Karena Indonesia nggak punya kepentingan sama orang Houthi ini gitu. Jadi untuk menjaga netralitas. Walaupun dia tahu lu tuh Sunni gitu. Iya, di sini agak bias juga, maksudnya ada kesamaan, ada bukan kesamaan, lawan kan Sunni. Cuma mungkin nggak ngelihat itunya, tapi ngelihat kebangsaannya. Instansinya, bangsaannya. Ya. Jadi misalkan gini, maksudnya lembaga gua kan ada orang kan pekerjanya ada orang Yaman lokal juga kan, tapi ada juga orang yang ekspat ya. Termasuk gua ketika itu gua sebagai ekspat gitu. Nah, orang lokal Yaman ini nggak boleh kerja kayak nggak boleh berkunjung ke penjara kayak gua gitu. Karena apa? Karena takut ada kepentingan bias. Jadi orang Yaman bertemu dengan orang Yaman gitu. Jadi ya gua orang Indonesia yang diduga Indonesia ini yang nggak ada kepentingan lah sama Yaman. Jadi murni untuk tujuan kemanusiaan, nggak ada agenda terus. Kalau yang berkunjung masuk ke penjara adalah sama-sama orang Yaman, nanti bisa jadi ada kekhawatiran kayak gitu kan, karena orang Yaman kan juga terpolarisasi. Iya, benar. Jadi itu penting. Pas lagi jalan-jalan di penjara gitu, ada yang teriakin lu nggak? Ittaqillah gitu. Teriak gitu. Kayak gitu. Ittaqillah. Nggak jantai ya, santai ya. Santai. Tahanannya ini ya slow ya gitu ya. Nasir ke penjara rambutnya dicat kuning kok. Biar bule. Super Saiyan. Ekspat ini ya, ekspat barat gitu ya. Iya. Oke, gitu ya. Menarik juga loh. Jadi emang khusus buat berkunjung ke tahanan loh ya. Khusus di situ ya. Iya, gue khusus. Jadi katakanlah dalam sebulan gue bisa berkunjung misalkan 4 tahanan yang berbeda gitu. Nanti di bulan berikutnya ya diulang aja lagi gitu. Berkunjung, nyatet. Sampai sejauh mana lu bisa punya akses buat benar-benar memperjuangkan kebutuhan yang proper para tahanan gitu. Misalkan ini nggak benar, ya lu kasih ya harusnya begini, harusnya dapat asupan makanan atau ya cahaya dan segala macamnya gitu. Lu bisa memastikan itu sampai sejauh mana? Sedangkan itu kan ibaratnya itu kan nggak ketahuan ketika lu udah keluar. Betul. Iya, itu pertanyaan yang bagus itu sekali. Klise ya, Pak ya? Enggak, itu
Enggak juga gitu. Enggak Artinya juga, ya? ya itu selalu ada kayak gitu. Maksudnya ya memang setelah itu selalu terjadi kan. Tapi habis itu kita yang ngomong ke otoritas bla bla bla. Tapi alasannya kan klise juga. Nggak ada dana, nggak ada resource gitu kan. Orangnya nggak ada, kesehatan gitu. Dokternya nggak jaga atau tenaga medisnya nggak jaga 24 jam gitu. Nah, kita pertama-tama harus mengingatkan bahwa itu kewajiban mereka gitu. Sebagai pemerintah itu kewajiban dan di aturan mereka ada gitu. Jadi sebagai pemerintah mereka punya kewajiban untuk ya memberikan fasilitas-fasilitas itu gitu. Nah, kita mengingatkan. Kalau enggak nanti bisa eskalasi ke atasnya. Tapi kita juga punya support, punya bantuan walaupun terbatas. Misalkan ya ada budget untuk perbaikan gizi, ada budget untuk bayar tenaga medis gitu, ada budget untuk ngasih baju, pakaian, ngasih APD, ngasih mainan, ngasih catur, ngasih bola gitu-gitu. Cuma ya terbatas gitu. Ada budget untuk ada tenaga ahli untuk sanitasi air gitu. Kita punya engineer yang bisa menggali, ngebor gitu untuk penjernihan kayak gitu-gitu. Nah, segitu gitu. Ya memang bukan Superman jelas gitu, nggak bisa melakukan semua. Tapi paling tidak berusaha memperjuangkan lah ya. Ya, tapi sebelum itu proses gua gitu ngomong sama tahanan itu udah sesuatu yang buat mereka itu melegakan, ibarat orang curhat ya. Iya benar-benar. Kita mendengar aja mereka kadang udah seneng gitu. Mendengar mereka ngeluh itu tentang keluhan penjara. Dan yang paling penting adalah menghubungkan mereka dengan keluarganya. Ada namanya bahasanya restoring family links gitu. Menghubungkan hubungan keluarga, memulihkan hubungan keluarga. Jadi mereka yang karena ada namanya right to know gitu. Keluarga itu berhak untuk tahu di mana anggota keluarga yang lain berada gitu. Ketika di penjara mereka perlu tahu keluarga yang di rumah dia ada di mana. Nah, kalau mereka nggak ada akses ke keluarga, kita bisa menghubungkan. Ada namanya kita ada form gitu. Mereka kasih alamat, kasih nomor telepon, nanti kita hubungkan dengan keluarganya. Gitu. Lu sendiri tuh ngelakuin itu? Kadang sendiri, kadang berdua, bertiga gitu. Dengan orang ya, dan gitu ya? Splitting ya berbeda kita. Jadi lemah banget. Pernah nggak ada yang narik tangan lu langsung gini, bawa saya ke Indonesia tolong jadi apa aja gitu? Oh, ada. Gue bilang ada yang statusnya katakanlah namanya ini kan, nama-nama Habib gitu kan, Alatas, Asegaf gitu kan. Wah, lu Indonesia, ya? Kalau lu ke Indonesia, insya Allah sejahtera gitu. Sejahtera. Wah, lo dicondet aja langsung gitu. Iya. Dicondet gitu. Ya, nanti saya berkunjung ke Indonesia ya kalau udah bebas. Ada yang ya gitu-gitulah. Gue bilang, ya welcome. Maksudnya ya marhaban. Tapi perawakan lu pasti kelihatannya, kalau dilihatnya dari mana? Kalau misalnya dari perawakan lu dibilang mereka pasti nggak mungkin dari mana lo kalau misalnya sekilas kalau dia ngeliat lu. Yap, pasti ya nanya awalnya kan langsung aja mereka to the point, nanya dari kamu orang mana sih gitu kan, atau kita mulai duluan gitu untuk saya orang Indonesia untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan secara politis dengan mereka gitu, untuk mendeklar dari awal ya. Langsung declare gitu, declare gitu. Itu bedanya. Jadi memilih kewarganegaraan yang bekerja di satu konteks satu negara itu bagian dari untuk menjaga netralitas dan imparsial tadi. Misalkan lu nggak bisa bawa orang dari negara tertentu yang di negara itu misalkan gini, katakanlah sebut aja misalkan Amerika gitu ya. Amerika misalkan di mana? Di Afghanistan gitu. Katakanlah sulit diterima sama orang Afghanistan, maka kantor gua nggak akan mempekerjakan nggak akan mendeploy orang Amerika ke Afghanistan. Gitu. Orang Madura karena orang, enggak. Orang Madura, karena orang Amerika dinilai sangat berkepentingan di Afghanistan gitu. Jadi sangat sedikit kalau lu lihat orang Amerika di kantor gua, karena Amerika kan kadang dibilang yang kerok segala hal. Kerjaan kita remah-remah banget ya. Kita kerjaan di kita yang ngelah sini-sini, hilang ya. Di sana buset. Ketahanan daerah kerjanya ada berasa berjasa gitu loh.
Oke. Gitu, iya. Luar biasa. Iya. Nih, gua satu lagi, dikit lagi, gue penasaran. Jawabnya singkat. Yang masalah ini. Tapi kalau misalnya berbahaya disensor gak apa-apa. Iya. Ini kayak lembaga kayak gitu loh. Terus kayak apa dan lain-lain. Itu mereka ngebantunya secara kayak lo apa emang dia fokus ke salah satu golongan aja. Enggak, aku penasaran aja. Ya, mungkin ya ada semangat. Ya, ada semangat. Tentu ada semangat solidaritas Islam ya, gitu. Yang nggak ada di kantor gua. Ya nggak apa-apa, kita berbeda gitu kan. Maksudnya kita berbeda, maksudnya ya kantor gua dengan lembaga lain yang berbasis Islam punya motif yang berbeda gitu. Justru bagus gitu. Berbagi peran. Saling mengisi gitu. Cuma nanti itu kalau ada sentimen solidaritas sesama orang Islam gitu tentang saudara kita, bahasanya kan kadang untuk minta atau penggalangan dana itu fundraising, bantu saudara kita di mana gitu kan. Yang nggak mungkin kantor gue begitu gitu. Pakai bahasa saudara ya, karena kan ada sentimen agama juga kan gitu kan. Nah, to some extent bagus juga karena pertama itu menjadi ada sensitivitas tersendiri untuk membuat orang mengeluarkan duitnya, berinfak untuk membantu sesama gitu, sesama muslim, tidak hanya sesama manusia tetapi sesama muslim, gitu kan. Cuma untuk level tertentu bisa jadi ini menghalang organisasi tersebut untuk diterima di kelompok yang seberangnya gitu. Iya. Gitu, karena lu punya pengalaman ada NGO lain yang tertolak nggak di situ, yang kayak wah ini terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan akhirnya tertolak gitu atau diusir atau kalau ya nggak apa-apa. Kalau di Yaman sih kayaknya cenderung oke-oke aja ya, karena lebih kepada internasional semua sih, yang maksudnya NGO lokal internasional yang berbasis lokal. Maksudnya kan, maksud gua kayak apa ya, kayak di Indonesia kayak tadi ya lu sebutin lembaga lokal gitu. Artinya maksudnya lokal yang kemudian punya misi internasional gitu. Sementara di Yaman yang masuk adalah memang lembaga-lembaga yang memang nature-nya itu internasional seperti PBB gitu, MSF gitu, yang mungkin ininya kali motifnya itu universal gitu. Tidak benderanya udah ketahuan gitu ya. Benderanya universal, tidak berbasis agama atau keimanan tertentu. Kan ada lembaga kemanusiaan Kristen, ada lembaga kemanusiaan Islam juga ada kan, kayak gitu-gitu. Nah, yang gue tahu sih yang general tadi itu, yang universal internasional tadi. Kalau yang misalkan lembaga Islam, mungkin ada Islamic Relief ya, mungkin semuanya Islam juga kan, karena Islamic Relief masuk sih. Islamic Relief lebih ini sih yang gue lihat justru malah lebih agak cenderung global gitu bala bantuannya. Jadi nggak namanya doang dia Islamic Relief, cuman nggak pandang bulu gitu loh, kayak beberapa kasusnya gue lihat nggak ada hubungannya gitu loh, kayak Help Haiti gitu loh. Itu kan ya kayak itu mungkin balik ke yang awal ya, maksudnya ya konsep humanitarian dalam Islam mestinya kayak gitu ya. Ya rahmatan lil alamin ya begitu gitu. Artinya dari Islam untuk semesta gitu. Bukan dari Islam untuk Islam ya kan. Dari Islam untuk semesta ya. Motifnya boleh berbeda, boleh berdasarkan Islam, boleh berdasarkan agama masing-masing. Lembaga gua motifnya universal, motifnya mandat gitu, konvensi Jenewa misalkan. Tapi ujung-ujungnya untuk semesta juga kan. Itu nggak masalah gitu. Yang agak riskan kan dari Islam untuk Islam doang gitu. Cuma sementara kayaknya sih ya udah bergeser lah sekarang. Paling melengkapi. Trennya udah bergeser karena termasuk di Indonesia lembaga-lembaga yang berbasis Islam pengen juga berperan di tingkat internasional dan tipe kerjanya itu ya tadi netral dan imparsial. Dan bagus sih, gue emang ngelihat shifting ke arah situ sih. Bahkan ke hewan juga dulu gue nggak pernah lihat, cuman kayak sekarang kayak untuk bantu stray animal gitu tapi dalam payung. Keren. Wah anjir keren nih. Kan gue emang demen hewan-hewan ya, kayak wow bisa kayak gini ya.
Yang dulu kita yang nggak ada hewan, nggak ada hubungannya sama umat gitu, tapi sekarang udah kayak masuk ke Iya, gitu. betul. Lu berapa lama di sana? Di sana? 2 bulan setengah gitu ya. Ya menurut gue ya untuk konteks kita gitu ya, moderasi itu penting. Ya moderasi bukan berarti kita nggak punya prinsip gitu kan. Moderasi ya artinya memang tengahan, cuma kita tidak terjebak pada pola pikir yang biner gitu, oposisi biner, polarisasi. Jadi kalau gitu kita nggak bisa kritis gitu. Maksudnya kalau misalkan gini, lu nggak suka A, lu misalkan mengkritik A gitu, bukan berarti lu bagian dari B gitu maksudnya, ya kan? Nah itu oposisi biner kan begitu, polarisasi kan begitu. Gara-gara lu mengkritik A, lu dianggap B gitu. Jadi sebenarnya bukan dari kita, coba pola pikir masyarakat yang harus terbentuk begitu. Kalau semuanya orang misalkan lu mengkritik, lu setuju sama A, terus lu dianggap A secara keseluruhan, itu bahaya gitu. Masa tapi kita harus begitu semua ya? Kayak sedih juga sih. Nah ya itu yang kemudian kejadian seperti yang Ade Armando kemarin tuh ada kaitannya dengan itu gitu. Ada kaitannya dengan itu. Polarisasi yang terbangun gitu dari sejak ya pilpres segala macam kayak gitu. Nah ini kalau gue pribadi sih gue nggak begitu. Maksudnya orang bisa berbeda-beda kan pandangan, kadang bisa sama A, kadang bisa sama B gitu kan. Kalau kita lihat dari sejarah Islam, fuqaha juga begitu. Kadang setuju sama A, kadang setuju sama B. Jadi bukan berarti nggak punya prinsip, tapi kan orang punya pikiran, gitu. Orang punya kritis gitu, dan itu berproses gitu. Nah ini yang hal-hal kayak gini yang bagian dari moderasi juga gitu. Jadi nggak mesti di tengah, lu bisa di A dan bisa di B. Cuma lu punya alasan, lu punya argumen, dan yang lawan bicara atau audiens nggak perlu baper sebenarnya ya, memang begitu ini apalagi ini sisi kemanusiaannya yang sebenarnya lebih dipanggil ya. Ya kemanusiaan secara umum gitu kan, kemanusiaan maksudnya kan kita lebih ke panggilan gitu loh, lebih ke itu kan nilai universal kan. Kalau kata Imam Ali itu manusia itu imma akhon fiddin akhon fil kholqi gitu, kata Ali itu. Jadi manusia itu ada dua gitu. Kalau enggak saudara dalam agama ya saudara karena sesama manusia gitu kan. Jadi kalau enggak kita enggak. Udah ada tuh. Lurusin ini pesan yuk. Iya. Jadi nggak bisa lepas ya, dari namanya persaudaraan sebenarnya gitu kan. Lalu ya kalau ada sesama muslim ya lu saudara, kalau bukan muslim ya juga tetap saudara. Gimana kita atau mengcounter sesuatu dengan cara yang juga tidak konfrontatif, tidak radikal gitu kan. Kadang kan kita mengcounter narasi narasi terorisme gitu, narasi radikalisme dengan cara yang radikal pula, yaitu itu sesuatu yang gue kira nggak itu kontraproduktif gitu. Jadi mengcounter sesuatu ya dengan cara yang lebih soft, lebih ma'ruf. Jadi berharap juga ini orang bakal impress gitu kan dengan kita gitu kan. Begitu kan cara Nabi kan memperlakukan lu ingat kisah Taif gitu kan. Nabi di Taif dakwah gitu kan, ditimpukin luka gitu, ditawarin malaikat, ya Rasul ini orang udah sengak ini kan sama lu gitu. Gue tapi emang menerapkan itu, tapi kalau gue dijahatin gue langsung jadi pakai Abu Jahal, cara-cara Abu Jahal gue. Ya, itu satu sisi manusiawi kan, bisa terjadi sama gue juga gitu. Tapi bukan Abu Jahal lu, Abu Satir lu mah. Tapi secara narasi ya itu yang harus di mainstreamkan kan, harus utamakan tentu ya. Ya itu tentu manusiawi kan, gue asik asal nggak diusik gitu kan. Iya, kalau tapi kan di Islam juga, ya tapi di Islam tuh ada kan, kalau di Islam tuh, kalau di Quran waqatilul ladina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi bahasanya itu perangilah orang yang memerangi kamu gitu.
perangilah orang yang memerangimu, tapi jangan berlebihan. Gitu. Jadi memang kita ya ada ajaran ya Islam, kita tidak bisa mungkiri ada ajaran perang, gitu. Ada ajaran kekerasan ya ada gitu, perang bahkan kekerasan. Gitu. Cuma kan itu lebih defensif kan, ya itu umum aja. Defensif. Iya, ketika defensif dan itu legitimate dan itu bisa mendapatkan legitimasinya sekarang juga. Kalau lu tentara kan, lu tentara, lu TNI. Tentara tangan. Enggak sih, gua amukan massa. Kalau gua amukan massa, gua divisinya. Jadi lu anggota TNI, NKRI gitu kan, kedaulatan NKRI diganggu. Nah lu akhirnya perang kan, lu bisa dapat motivasi untuk jihad juga, lu tentara Indonesia dan lu bisa berjihad gitu. Tapi wala ta'tadu katanya jangan berlebihan, karena sesungguhnya orang tidak suka orang berlebihan tadi, maksudnya yang eksesif, orang udah meninggal, udah mati ditembak, dimutilasi, itu nggak perlu, ngapain gitu. Maksudnya kayak apa sih, lu bisa ngejelasin versi singkatnya nggak, kenapa berdiaspora itu apa? Apakah pernah dicontohkan oleh para pendahulu kita asik? Kalau kita kan mesti dijelasin juga kali ya di diaspora itu apa, soalnya mungkin ada yang belum paham yang dengerin gitu. kita. Tapi gue selalu denger lu di setiap kesempatan ngomong lu terlalu terserip kata berdiaspora lah lu gitu. Ya kita bisa ngambil contoh kecil lah, katakanlah untuk gambaran. Lu bisa pikir berapa banyak orang Islam yang mendapatkan hadiah Nobel kan gitu kan? Islam. Nah. Kan nggak ada hubungannya sama akhirat Nobel. Asik. ya ini ya kalau mau disambung-sambungin bisa ya kan. Khairun nasim anfa'uhum linnas gitu kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia ya kan. Nobel itu kan ya itu dunia lah, tapi itu terukur bahwa orang itu berguna, bermanfaat buat dunia gitu kan. Sekarang kita lihat representasi atau percentage orang Islam di Nobel itu ada berapa ya? Ada beberapa orang Mesir yang notabene Muslim gitu ya, tapi yang di desain segala macam. Nah itu mengindikasikan bahwa kita ya harus terus menyebar atau mendorong orang-orang ya untuk kerja-kerja di urusan misalkan yang saintifik, tidak melulu agama oke sebagai motivasi, tapi terlalu tenggelam. Orang pertamanya saintis gitu, cuma belajar agama. Begitu belajar agama, yang kerjaan sainsnya ditinggalkan, ya sayang gitu. Yang mungkin dengan dia oke, dia orang saintis, kemudian terekspos dengan agama, terekspos dengan sunnah, terekspos dengan ajaran-ajaran Islam yang baik. Kalau beriringan itu bagus gitu. Jadi agama itu memotivasi dia untuk selalu menebarkan manfaat lewat sainsnya, menjadi fisikawan misalkan, terus menjadi fisikawan. Bukan berarti kemudian dengan dia belajar agama terus belajar hadis macam-macam, wah gue tinggalin lah fisika, tadi kata lo jual apa gitu kan. Nah ini kemunduran menurut gue, backward gitu. Itu berdiaspora menurut gue. Jadi lu jadi apapun lu itu, lu punya misi gitu, misi Islam. Jadi dengan itu lu bisa bangga. Sekarang kita mengeluh orang Islam ini nggak ada yang jadi tadi, nggak ada yang dapat Nobel, nggak ada yang jadi sekjen PBB, sempat ada dulu, nggak tahu ya, Boutros Ghali Islam atau bukan, itu orang Mesir waktu itu. Nah, atau orang Indonesia yang Muslim ada yang jadi, nah itu untuk kita mengeluh itu gitu. Tapi untuk ke arah situ kita tidak mendorong. Gitu. Ya menurut gue ya tadi berdiaspora ya tetap lu dengan lu belajar Islam, jangan sampai pengetahuan lu tentang Islam itu membuat lu meninggalkan sesuatu yang lu tekuni sekarang yang sebenarnya juga punya manfaat untuk orang banyak gitu. Yo, jangan lu yo. Gua memberikan mudarat anjir. Jadi kita tadi kalau kayak gitu semua, misalkan semua orang ya berdagang oke, misalkan ekonomi keumatan gitu kan perlu gitu ditingkatkan. Tapi misalkan ilustrator di Marvel gitu kan, udah bagus orang Islam keluar ya sayang gitu. Tuh, ini cukuplah ucap dari Ustadz Nasar sebagai dalil ya. Sebagai dalil.
Ya kan itu kan sesuatu yang kita disayangkan bisa tuh ya, disayangkan ya. bisa proud of gitu kan ada representasi gitu. Ini diaspora ini maksudnya ya kan gitu. Orang itu lagi gitu kan. Gitu. Ya gue paham tentu ya kayak gitu, paham gitu, artinya ya orang kan semangat terus dapat pengetahuan bahwa misalkan bekerja di sini ya gue nggak tahu ya kurang pas atau ntar dibilang nggak berkah atau apa, nggak ngerti ada doktrin-doktrin tertentu gitu kan. Ya kayak gitu-gitu terjadi gitu ya. Nah ini gue nggak tahu ya, kalau gue sendiri sih cenderung bahwa seharusnya kalau orang sudah lebih dekat tahu substansi jadi tentang Islam itu sendiri, ya justru dia bisa berjalan dengan paralel, kecuali yang dia kerjain benar-benar haram gitu ya. Lu penari striptis gitu tahu Islam masa tetap nari kan gitu kan, enggak gitu. Human trafficking gitu udah jelas-jelas tuh ya. Iya, kecuali yang begitu, yang bayin-bayin gitu ya. Kalau yang general yang sebenarnya substansinya juga bisa dapat, hak-hak lu untuk beribadah juga ada gitu kan. Itu tetap bisa dilakukan secara beriringan, apalagi seorang misalkan saintis tadi gitu, fisikawan, nggak masalah dengan fisikawan gitu kan, masa lu ninggalin kerjaan lu sebagai fisikawan ketika lu tahu Islam gitu, kayak gitu ya lu konteks lu tukang gambar gitu kan, ya lu tetap aja gambar gitu. Asik tuh Dra, lu jangan resign. Gua framing dulu ya. Tapi kan gini ya, tapi kita ngomong ini ngeliat kelas baik para 5 menit lagi ya. Orang-orang terdahulu ya, maksudnya mereka kan emang kehati-hatian mereka yang ngebuat mereka ada di stay on track dan akhirnya ya udah jadi nggak neko-neko hidupnya gitu. Nah, kita konteksnya itu ke zaman sekarang gitu. Kehati-hatian itu dibawa ke zaman sekarang di mana itu dianggap udah paling aman kayak begitu. Tapi kan kenyataannya di sini tuh salah juga. Iya, sebenarnya dibilang nggak salah juga kan. Jadinya kan kalau dibilang nggak salah juga karena nggak ada, tapi ada kecenderungan orang juga yang emang oke lah, gue pengen take step further gitu dengan kehati-hatian gue, tapi gue tetap berada di posisi gue, di kerjaan gue, tapi dengan keilmuan yang gue dapat, gue Bismillah jalan gitu. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya jarang gitu ya. Kebanyakan orang yang emang ya nggak disalahin juga gitu. Mereka kehati-hatian benar, akhirnya dia udahlah. Ya kalau misalnya kerjaan yang nggak krusial sih, kayak salah satu animasi Islam yang dicintai anak gua tuh, salah satu media anak gua belajar agama Islam. Pensiun, nggak bikin lagi karena haram ini, haram itu. Ada lah masih pokoknya. Jalan Musa masih jalan. Gua nggak sebut. Masih. Apa? Emang iya lu masih. Kurang info, lu framing lu ya. Enggak, gua terakhir tuh udah terakhir kan emang kagak ada update lagi, sampai algoritmanya juga udah nggak muncul lagi di gua gitu loh. Ada masih ada, tapi dia nggak seintens yang dulu, masih ada, cuma ada beberapa hal yang dipangkas lah ibaratnya. Tadi kehati-hatian itu tadi kata lu nggak salah juga gitu kan. Tapi kalau memang kita punya visi, katakanlah lagi-lagi tadi kita sering glorifikasi Islam zaman dulu kan. Wah, Islam zaman dulu menguasai peradaban, menguasai keilmuan di semua bidang gitu. Nah, sekarang kalau semua bidangnya kita nggak ada representasi dari orang Islam, kita nggak bicara nanti taat apa enggaknya, kita Islamnya aja dulu mungkin ya. Apalagi orang yang taat gitu ya, apalagi orang yang taat itu ya kapan kejayaan yang selalu kita glorify itu terjadi gitu, idam-idamkan. Ya orang akan dalam tempurung terus gitu, akan dalam sesuatu yang nggak expand gitu, nggak expand. Ya itu aja lagi nanti yang menguasai gitu. Itu maksud gua sih ya. Tentu itu pilihan juga, cuma kan kita katanya tadi pengen ideal gitu kan. Nah, yang menurut gua sih cuma lagi-lagi nanti kembali kepada ekspresi Islam macam apa yang memang dia terekspos yang bersangkutan gitu kan. Kalau Islam gue yang gue yakini sih, kalau misalkan contoh kasus ya, karena orangnya ada di depan gue jadi nggak gibah kan, kayak Rio ya nggak masalah kalau misalkan dia gambar misalkan kan sesimpel itu, selama misalkan ya gambarnya nggak ada, misalkan nggak ada, nanti bisa dikonter macam-macam sama orang, cuma intinya yang gue pahami misalkan gambarnya nggak ada tendensi untuk di apa-apain, nggak ada untuk disembah, nggak ada motivasi untuk meniru Tuhan, nggak ada kayak gitu-gitu kan gitu. Jadi menurut gue sih Oke, sip lah tuh, konklusinya mantep banget tuh.
Iya, karena Nah, kan maksudnya. itu Gue emang tujuan podcast ini mubah-mubah untuk aja gitu loh, mubah-mubah aja gitu. tujuan podcast ini emang Backingan. untuk pembenaran karir gue emang ya. Udah 2 jam. Ya kira-kira itulah tadi semua. Gue sih pengennya nih Nasar jadi nggak cuma di sini doang, karena Iya, banyak kita bisa banyak seru nih ilmu pasti nih, lain mesti digali nih. yang ini. Gue sama Nasar sering ngobrolin misalnya makosid syariah gitu. Pas dia ngobrol makosid syariah, teman-teman ngaji gue banyak yang makosid syariah apaan gitu. Berarti kan emang ada gap dia nggak tahu gitu. Padahal tuh topik yang penting banget. Gue sih berharap ada kesempatan lagi tuh buat si Nasar bahas kayak gitu-gitu sih lebih ke arah ini. Ya paling gitu aja. Insyaallah. Ya paling gitu, semoga sih tadi ngeklirin apa cara pandang kita terhadap sebuah konflik sektarian yang ada, terus ngasih insight kita kalau kuliah di Madinah atau kayak gimana gitu loh. Jujur agak beda juga sih sama yang gue bayangin gitu. Gue kayaknya bayanginnya udah kayak masuk Hogwarts gitu, anjir kayak ini banget gitu loh. Ya, ternyata enggak juga begitu juga kan, ada naik turunnya. Sama yang diaspora ini bagus banget sih karena lo berbeda dengan kajian-kajian perang pemikiran yang gue datangin gitu, perang pemikiran. Ya film ini haram, hukumnya jadi kita harus berhenti, cabut semua dari dunia film. Jadi kayak misalnya dia mengeluhkan agenda LGBT, liberalisme apa semua masuk lewat film, cuman di satu sisi mengharamkan orang yang bekerja di film ya kayak gitu sih. Padahal dunia entertainment itu ujung tombaknya masuknya pemikiran kan. Ya gitu sih. Keren. Udah wrap up. Gila, memang udah ngantuk aja makanya udah keren. Oke, sampai jumpa lagi dengan podcast berikutnya. Ini kayaknya bakal jadi berapa series ini? Apa video ini? Oke, kalau gitu gue Rio Sabda mengucapkan kalau ada salah kata juga paling udah disensor sih. Ya. Kita Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan Hasan. Lu nggak tahu kan Hasan khalifah kelima? Khalifah keempat ya? Lupa gue. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.